Kita mengetahui bahwa selama ini, Indonesia lebih lama dikenal sebagai negara berkembang. Tapi di era Presiden Joko Widodo, Indonesia saat ini masuk ke tahap negara maju. Negara maju yang bahkan lebih jauh lagi, negara yang independen dengan banyak sekali kemajuan-kemajuan detail yang begitu memuaskan. Menyandang gelar negara maju, bahkan masuk ke 7 besar ekonomi dunia, Jokowi berhasil membuat Indonesia dilihat dan menjadi ladang investasi negara-negara maju. Datang ke Indonesia, lakukan investasi di sini, perkaya SDM dan SDA yang ada. Ini adalah sebuah amanat dan kehormatan besar, dan betul-betul kita berada di puncak kepemimpinan global saat ini. Karena kita sekaligus sekarang ini juga sebagai ketua ASEAN. Apa yang ingin saya ingatkan, bahwa itu adalah sebuah kepercayaan yang tidak mudah kita peroleh. Kepercayaan. Kalau kita jadi pengusaha juga yang kita bangun adalah kepercayaan orang terhadap kita. Ini juga sebagai negara kita juga membangun kepercayaan internasional, kepercayaan global, kepercayaan negara-negara lain terhadap Indonesia. Ini yang tidak mudah. Ini yang tidak mudah. Kenapa negara lain, internasional, global percaya kepada kita? Karena memang kita bisa dipercaya. Dan konkret, real. Menyajikan angka-angka. Ekonomi kita bagus. Di antara negara-negara G20 kita termasuk yang terbaik. Ini membangun kepercayaan dari sini. Ya, mereka percaya sama Indonesia, tapi hampir semua pengusaha di Eropa di mana aja nanya, siapa the next yang akan memimpin Indonesia? Apakah masih sama komitmen dengan Bapak Presiden Jokowi atau tidak? Itu memang menjadi pertanyaan untuk kita. Dan saya pikir kita harus mampu bekerja sama, mampu meyakinkan para investor bahwa Indonesia ke depan akan baik-baik saja. Artinya siapapun pemimpinnya, tapi itu sebuah tantangan yang kita harus jawab bersama. Saya tidak bisa terlalu memberikan harapan palsu kepada teman-teman investor, tapi satu hal yang saya yakinkan bahwa sampai dengan sekarang Bapak Presiden Jokowi itu sangat konsisten dan kontinu dalam rangka menjaga investor dari semua negara dan terutama bagian hilirisasi khususnya di ekosistem EV baterai. Karena tidak mudah mendapatkan kepercayaan dari sebuah investasi. Begitu sebuah negara sudah dicap tidak baik untuk investasi, nggak akan ada yang mau datang ke negara kita. Dan kalau sudah nggak ada yang datang, artinya apa? Barang-barang harus kita impor dari luar. Meskipun dunia pada posisi krisis finansial, tetapi Indonesia masih dipercaya untuk investasi perusahaan-perusahaan besar dunia. Kita akan rencanakan semua di tahun ini akan mulai berjalan. Tadi saya lihat Eropa sangat luar biasa sekali, tapi memang kita harus akui bahwa geng Eropa Amerika dengan sistem aturan mereka yang menghendaki untuk salah satu negara tidak ikut terlibat, saya pikir teman-teman sudah tahu itu sangat kuat sekali. Dan di sini sebenarnya peran Indonesia untuk memainkan sistem ekonomi bebas aktif. Kita berkawan kepada semua negara, tapi kita tidak boleh diatur oleh satu negara. Dan di sini esensi arahan Bapak Presiden tadi menyampaikan bahwa kita harus menjaga betul agar investor semuanya bisa masuk ke Indonesia dengan baik. Akan kita kejar investasi apapun, karena itu sekali lagi akan menciptakan lapangan kerja yang sangat besar, kemudian pajaknya bisa menambah penerimaan negara dan juga cadangan devisa kita, dan yang paling penting akan men-trigger pertumbuhan ekonomi di negara kita. Keberhasilan Jokowi ini tentu menjadi salah satu patokan keberhasilan pemimpin selanjutnya. Buktinya, sudah ada banyak investor asing yang menanyakan apakah komitmen pemimpin baru Indonesia nantinya sama seperti Jokowi. Di era Jokowi, Indonesia benar-benar berbenah ke arah kemajuan.
Pembangunan tidak lagi hanya berfokus kepada satu atau dua pulau saja, tetapi berfokus secara Indonesia sentris. Dari segi arah ekonomi, Jokowi tidak hanya membangun ekonomi Indonesia, tapi juga arah ekonomi dunia. Seluruh elemen bangsa menjadi penting di sini. Ini adalah investasi untuk masa depan. Meski banyak hambatan menghadang, namun tidak bisa dipungkiri bahwa banyak negara lain yang sangat menghormati Presiden Jokowi sebagai seorang pemimpin yang bersih dan bekerja keras buat rakyatnya. Hasil kerja pemerintahan Presiden Jokowi itu terpampang nyata. Jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, pos perbatasan, kawasan ekonomi khusus yang tersebar di seluruh Indonesia, dan pemangkasan birokrasi untuk mempermudah investasi. Hal ini tidak terlepas dari kepercayaan seluruh rakyat Indonesia terhadap pemerintah sebagai pemimpin negara, karena pemerintah dipandang memiliki integritas moral yang tinggi. Kepercayaan terhadap pemerintah juga merupakan pendorong efektivitas pemerintah dan pembangunan ekonomi, serta merupakan ukuran dari hasil kebijakan pemerintah. Jokowi adalah pemimpin yang pandai memanfaatkan situasi seperti perang dagang antara China dan Amerika yang berujung pada hubungan yang terus memanas antara kedua negara tersebut beberapa waktu ke belakang ini. Bagi Jokowi, ini adalah peluang emas yang harus cepat ditangkap dan tidak boleh disia-siakan. Jokowi yang tidak pernah kenal lelah dan putus asa dalam membangun negara. Jokowi fokus mengejar ketertinggalan Indonesia tahun lalu. Jokowi terus mengejar ketertinggalan Indonesia dari tahun ke tahun. Dengan konsentrasi penuh, Jokowi tidak ingin gagal lagi menghadirkan perusahaan-perusahaan besar demi bisa mempersembahkan cipta lapangan kerja yang pasti akan membuka sebanyak-banyaknya lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia. Jokowi sebagai bapak bangsa yang bertanggung jawab atas kehidupan anak-anak bangsanya tidak mau melewatkan kesempatan berharga yang satu ini. Mau tak mau kita harus mengakui jika Jokowi memang sudah berhasil membangun sebuah arah ekonomi dunia yang tentunya bertujuan untuk membangkitkan banyak sekali gairah-gairah ekonomi. Meski Menteri BKPM Bahlil sudah meyakinkan para investor bahwa iklim investasi di Indonesia akan konsisten dan berkelanjutan meski adanya pemerintahan baru, namun kita sebagai rakyat Indonesia juga harus ikut berkomitmen meyakinkan para investor. Dengan cara apa? Dengan cara memilih pemimpin secara selektif dan paham betul akan visi misi dalam kampanye mereka.